balikan pemahaman semua orang. Nona Eliza, jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Dominic menjawab. Apakah kamu benar-benar seorang petarung kekaisaran? Mata Eliza dipenuhi antisipasi. Angela menatapnya juga. Dia juga ingin tahu jawabannya. Sebagai putri ras elf, dia secara alami tahu seberapa kuat seorang pejuang kekaisaran. Kenapa? Bukankah aku terlihat seperti petarung kekaisaran? Dia tersenyum. Bukan itu yang aku maksud. Kamu terlihat sangat muda, tetapi kamu sudah mencapai alam kekaisaran. Ini sangat mencengangkan sehingga aku tidak percaya. Eliza buru-buru menjelaskan. Dia harus memperlakukan seorang pejuang kekaisaran dengan hati-hati. Dia awalnya berpikir bahwa itu dia adalah murid yang dikultivasikan secara diam-diam dari beberapa kekuatan besar. Tapi dia ternyata salah satu tetua yang mengejutkannya. Usia tidak berarti banyak. Aku mencapai alam kekaisaran belum lama ini. Katanya. Tidak perlu menutupi hal seperti itu. Mendengar hal itu, Eliza dan Angela menatapnya kaget. Fakta yang begitu mencengangkan membuat mereka terdiam untuk waktu yang lama. Melihat ini, dia memecah keheningan. Nona Eliza, ada apa denganmu? Eliza sadar. Tidak ada. Oh ya, Lord Louis, kamu bilang ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Apa itu? Dia berpikir sejenak dan berkata langsung. Nona Eliza, maafkan aku karena lancang, tapi aku ingin harta karun yang ada di tanganmu. Maukah kamu menyerah? Aku bisa memberimu sesuatu sebagai gantinya. Tentu saja aku tidak keberatan, Lord Louis. Jika bukan karena kamu, kami para elf tidak akan keluar dari lembah hidup-hidup. Dan kamu membantu kami membalas dendam. Jika kamu ingin sesuatu, merasa bebas untuk meminta. Selama kami elf memilikinya, kamu bisa mengambilnya. Jawab Eliza. Dia tidak sabar untuk mengandalkannya, orang yang berkuasa. Dia dan rasnya akan menawarkan apa saja untuk memenangkan hatinya dan mendapatkan perlindungannya. Aku menginginkan busur yang kamu gunakan barusan. Eliza membeku dan bertanya. Kamu ingin busur ilahi kami? Ya. Dia mengangguk. Lord Louis, bukan karena aku tidak mau memberikannya padamu. Tapi Divine Bow hanya bisa melepaskan kekuatannya saat digunakan bersama dengan teknik khusus elf kami. Itu tidak akan berguna di tanganmu. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat menambahkan. Hanya wanita yang bisa mempelajari teknik khusus elf. Dan energi inti dari Divine Bow sudah habis. Kita tidak akan bisa melepaskan serangan kuat lagi dalam waktu singkat. Nona Eliza, sejujurnya, aku memiliki kegunaan lain untuk busur ilahi, dan aku tidak akan menggunakannya sebagai senjata. Jika kamu bisa memberikannya kepada aku bersumpah atas status aku sebagai petarung kekaisaran bahwa itu selama aku masih hidup, aku akan selalu melindungi para elf dari agresi apapun. Apa yang kamu pikirkan? Dia sungguh-sungguh berjanji. Ketika Eliza mendengar ini, napasnya semakin cepat dan dadanya yang besar terangkat hebat. Dia tidak marah, tapi bersemangat. Dia tahu pentingnya janji seperti itu. Apa arti perlindungan permanen seorang petarung kekaisaran? Bisa dikatakan bahwa ras elf akan menjadi kesayangan domain spiritual. Semua kekuatan akan menghormati mereka. Dan mereka tidak perlu berada di bawah belas kasihan kekuatan apapun sekarang. Bahkan kekuatan tingkat atas yang didukung oleh pejuang Raum pra-kekaisaran harus menghormati mereka. Ini adalah kehadiran yang menghalangi dari seorang pejuang kekaisaran. Kata-kata Dominic benar-benar akan mengubah nasib ras elf. Busur Divine hanya bisa digunakan untuk menghalangi kekuatan lain dan melindungi para elf. Tapi dibandingkan dengan kekuatan pejuang imperial, kekuatan Divine Bow memucat menjadi apa-apa. Perbedaan antara mereka seperti langit dan bumi. Untuk mendapatkan perlindungannya, dia tidak akan ragu untuk memberinya posisinya sebagai ratu, belum lagi busur ilahi. Melihat bahwa dia diam, Dominic berpikir bahwa dia tidak mau melakukannya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Jika dia memberikannya, bukankah itu pengkhianatan bagi leluhur mereka? Tapi busur heliosentris adalah salah satu dari 3 kunci untuk mengaktifkan evolusi akhir dari sistem. Dia tidak bisa menyerah. Jadi dia menambahkan. Nona Eliza, jika kamu pikir itu tidak cukup, kamu dapat mengajukan permintaan apapun. Selama itu dalam prinsip aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Busur ilahi sangat berguna bagi aku. Nona Eliza, tolong berikan padaku. Kata-kata ini membuatnya kembali sadar. Lord Louis, kamu salah paham. Kamu telah melakukan kami nikmat besar. Tidak peduli betapa berharganya busur ilahi, itu hanya harta karun. Tanpa bantuanmu, ras elf mungkin akan segera menghilang dari domain spiritual. Jika para elf tidak lagi ada, Divine Bow tidak akan berguna. Kamu tidak perlu membuat janji lain. Ambil saja busur itu. Jawabnya buru-buru. Dominic senang saat mendengarnya. Untung dia setuju. Jika tidak, dengan hubungannya dengan Angela, tidak baik memaksanya untuk menyerahkannya.
Dia bertekad untuk mendapatkan Heliocentric Bow. Karena kamu sudah setuju untuk menyerahkan busur ilahi, aku harus menunjukkan rasa hormatku. Masing-masing dari 3 kotak kayu ini berisi tiruanku. Di masa depan, jika para elf menghadapi bencana seperti hari ini, kamu dapat membuka segel mereka dan memanggil klon aku keluar. Mereka memiliki tingkat kekuatan yang sama denganku dan bisa bertahan selama 2 jam. Aku percaya bahwa mereka akan cukup untuk menyelesaikan krisis apapun. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 3 kotak kayu yang sangat indah dan meletakkannya di atas meja. Mata Elise dan Angela berbinar. Mereka masing-masing mengambil kotak kayu dan memeriksanya seolah-olah itu adalah harta karun. Klon petarung imperial adalah hadiah yang luar biasa. Dan 2 jam sudah cukup untuk menyelesaikan semua masalah. Belum ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh petarung imperial di domain spiritual. Bahkan jika ada satu, itu tidak akan melibatkan para elf. Kalau begitu aku berterima kasih atas nama ras elf. Ucap Elise senang. Sama-sama, Nona Eliza. Ketika kamu kehabisan klon, tolong beritahu aku. Aku sudah berjanji untuk melindungi para elf selamanya, dan aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Jika ada yang berani menyerangmu, aku akan menjadi orang pertama yang membantumu. Mereka dengan senang hati mencapai kesepakatan verbal. Eliza memberikan Heliocentric Bow Dominic. Dominic akan melindungi para elf agar tidak dilanggar. Mereka berdua merasa puas. Dominic telah menuai begitu banyak manfaat dari perjalanan ini. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak membayangkan bahwa itu dengan menghadiri upacara pengorbanan dia akan mendapatkan busur heliosentris, salah satu dari 3 harta abadi kuno yang diperlukan untuk evolusi akhir dari sistem. Sekarang, dia hanya perlu menemukan Sky Splitting Axe untuk menyelesaikan set untuk ketiga harta karun. Dengan insting, dia merasa bahwa Sky Splitting Axe tidak terlalu jauh. Ras elf juga mendapat banyak manfaat. Meskipun busur Divine adalah harga yang mereka bayar, mereka telah membalas perseteruan darah mereka dan menerima perlindungan abadi dari seorang pejuang kekaisaran. Itu jauh lebih berguna daripada busur ilahi. Setelah upacara pengorbanan, Dominic akan meninggalkan ras elf dan pergi mencari Dwight. Ketika para elf kembali dari lembah kecil, mereka membawa patriark dan para elit ras bersayap ke kediaman mereka. Setelah dilumpuhkan oleh Dominic, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Sekarang mereka tidak dapat mengalahkan elf wanita rata-rata, apalagi mencoba melarikan diri. Ratu Elise tidak langsung membunuh mereka. Tentu saja, dia tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Lagi pula, kebencian di antara kedua ras itu sangat dalam. Ras elf tidak sabar untuk melihat seluruh ras bersayap musnah. Dia tidak membunuh mereka sekarang karena dia ingin melakukannya pada waktu yang tepat. Dia akan melakukannya di upacara pengorbanan mereka. Mereka mengadakan acara besar ini sekali dalam 1 abad untuk memberikan penghormatan kepada leluhur mereka. Mengeksekusi ras bersayap selama upacara pengorbanan adalah cara Eliza untuk menghibur leluhur mereka. Perseteruan antara 2 ras akhirnya berakhir. Itu diakhiri olehnya, Eliza. Ras elf tidak melakukannya dengan kekuatan mereka sendiri, tapi itu tidak masalah. Membalas dendam adalah tujuan mereka. Sarana itu tidak penting sama sekali. Bahkan, para elf harus mengambil kesempatan ini untuk menghapus ras bersayap dalam satu gerakan sehingga mereka tidak akan kembali setelah mendapatkan kembali kekuatan mereka. Namun sayangnya, hutan kabut adalah tempat khusus. Para elf bahkan tidak bisa menentukan lokasi mereka di sana, apalagi menemukan tempat tinggal dari ras bersayap. Tidak ada yang bisa Elise lakukan tentang ini. Untungnya, dengan janji Dominic S dan 3 klon, mereka akan mampu mengalahkan ras bersayap bahkan jika mereka kembali ke kekuatan puncak mereka dan keluar dari hutan kabut. Berita bahwa itu patriark dan sebagian besar elit dari ras bersayap telah lumpuh menyebar di antara para elf. Mereka sangat bahagia. Tidak ada yang lebih menarik bagi para elf selain membalas dendam pada musuh mereka. Di dalam sebuah menara tinggi milik para elf, Eliza duduk di kursi utama. Di bawahnya adalah sesepuh ras elf. Semua wajah mereka bersinar kegirangan. Mereka adalah pemimpin de facto dari ras. Mereka bahkan memiliki hak untuk melucuti otoritas ratu. Tapi itu akan menjadi sesuatu dari masa lalu. Mulai sekarang, Eliza akan menjadi ratu pertama dalam sejarah ras elf, yang memiliki kendali penuh atas mereka. Bahkan jika sesepuh ingin memecatnya, mereka tidak bisa melakukannya. Ketika dia membawa kembali patriark ras bersayap dan elit mereka, prestisenya mencapai puncaknya. Para tetua yang dihormati hanya bisa memandangnya. Eliza, apakah kamu benar-benar telah menangkap patriark ras bersayap? Salah satu tetua bertanya dengan tidak sabar. Para sesepuh lainnya juga memiliki ekspresi antisipasi. Kamu tahu jawabannya? Jawab Eliza tenang. Ini adalah pertama kalinya dia memegang keuntungan psikologis ketika menghadapi sesepuh. Itu juga pertama kalinya para elf tua yang keras kepala ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Kami hanya mendengarnya dari elf biasa. Kami tidak yakin dan ingin mendengarnya secara pribadi dari kamu. Tambah penatua lainnya.
Iya nih, kami ingin kamu mengatakannya sendiri. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Kami telah menangkap patriark ras bersayap dan sebagian besar elit mereka. Mereka semua sudah lumpuh. Mereka masih hidup karena aku ingin menggunakan darah mereka sebagai pengorbanan kepada leluhur kita saat upacara pengorbanan. Kata Eliza dengan suara pelan. Keheningan turun ke tempat kejadian setelah dia mengatakan ini. Setelah beberapa saat, seorang penatua berteriak kegirangan. Kerja bagus, Eliza. Kamu hebat. Kami benar ketika kami menghilangkan semua kesulitan dan mengabaikan keberatan bawahan kami untuk memberi kamu otoritas penuh. Kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Para sesepuh lainnya juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mereka semua adalah tetua yang sangat dihormati. Sejumlah besar dari mereka pernah menjadi patriark ras elf. Bisa dikatakan bahwa itu Winged Race adalah mimpi terburuk mereka. Sekarang mimpi buruk ini yang telah melanda para elf selama beberapa generasi telah dihentikan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Eliza, bisa tolong ceritakan secara detail bagaimana kamu melakukannya? Patriark ras bersayap dan sebagian besar elit mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan ras kita. Kata seorang tetua dengan sopan. Eliza telah meyakinkan para elf tua yang keras kepala ini tentang kemampuannya dengan aksinya. Setelah mendengar bahwa Eliza telah menangkap patriark ras bersayap, mereka segera datang untuk menanyakan detailnya. Siapa yang bisa tahu lebih banyak tentang seluk-beluk semuanya daripada pelaku? Nanti aku ceritakan detailnya. Sebelum itu, ada hal yang sangat penting yang ingin aku katakan padamu. Ucap Eliza serius. Apa itu? Aku telah menghadiahkan busur ilahi kita kepada seseorang. Kata-katanya baru saja memudar ketika seorang penatua bertanya dengan keras karena terkejut. Apa? Kamu telah memberikan busur ilahi? Ya, sudah. Tegasnya. Kau. Seorang penatua menunjuknya tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Jika sudah lain waktu, dia akan dibombardir oleh keluhan sesepuh. Mereka mungkin memecatnya. Tapi semuanya berbeda sekarang. Dia baru saja menangkap mayoritas elit dari ras bersayap dan membalas dendam untuk para elf. Gengsinya telah mencapai puncaknya. Statusnya jauh lebih tinggi dari para sesepuh ini. Seluruh ras elf tidak akan setuju jika mereka menyingkirkan Eliza dari posisinya. Eliza, apakah kamu menggunakan busur ilahi sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan kesempatan besar untuk membantumu menangkap patriark? Yang bertanya adalah Tuan Besar. Sebagai kepala Dewan Elder, dia memiliki prestis yang besar. Ya, dan tidak. Jawab Eliza ambigu. Eliza, berhentilah membuat kami tegang. Aku tahu kamu harus memiliki alasan sendiri untuk memberikan busur ilahi. Apa yang terjadi? Beritahu kami secara detail. Jika kamu benar-benar menukarnya dengan patriark dan elit mereka, kami tidak akan menyalahkan kamu. Tapi apa kamu sudah memikirkannya? Tanpa busur, bagaimana kita bisa dengan aman menghadapi berbagai kekuatan besar domain spiritual? Kita akan menderita seperti Winged Race. Sebagai ratu kami, kamu harus mempertimbangkan kepentingan seluruh suku kami. Tapi kamu telah menempatkan kami dalam posisi pasif demi membalas dendam. Kata Tuan Besar dengan suara rendah. Dalam posisinya, dia sangat jelas tentang situasi saat ini para elf berada. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Eliza memainkan peran besar dalam pengembangan ras elf, tetapi busur ilahi juga merupakan bagian yang sangat diperlukan. Tanpa kehadirannya, jalur masa depan ras elf akan sangat sulit. Tuan Besar, kamu tahu kepada siapa aku memberikan busur itu? Eliza bertanya. Siapa? Tuan Besar bingung. Petarung Kekaisaran. Petarung Kekaisaran. Semua sesepuh yang hadir, termasuk Tuan Besar, benar-benar tercengang. Mereka berpikir bahwa itu Eliza telah menggunakan busur Divine warisan ras elf untuk mengundang seorang pejuang pra-kekaisaran keluar dari pengasingan. Ternyata itu bukan petarung pra-kekaisaran melainkan petarung kekaisaran sungguhan. Apakah itu mungkin? Semua orang berpikir itu tidak mungkin. Pejuang kekaisaran sudah berada di puncak domain spiritual. Hanya ada 5 pejuang kekaisaran di seluruh domain spiritual peradaban tingkat 9, dan mereka telah berhenti campur tangan dalam masalah dunia luar sejak lama. Bahkan busur Divine Ras Elf tidak cukup untuk mengundang mereka keluar. Selain itu, sulit bahkan bagi seorang pejuang pra-kekaisaran untuk bertemu dengan 5 penguasa alam kekaisaran. Jadi bagaimana Eliza bisa mengundang mereka? Apa itu benar? Eliza, kamu harus tahu bahwa kamu tidak dapat membuat pernyataan santai seperti tentang 5 kaisar, atau kamu akan dikutuk sebagai pengkhianat. Kata Tuan Besar dengan ekspresi muram. Jangan khawatir, Tuan Besar. Karena aku berani mengatakan ini, aku berani bertanggung jawab untuk itu. Aku tidak takut bahkan jika tersiar kabar tentang ini. Jawab Alsa dengan serius. Siapa di antara 5 kaisar yang kamu undang? Tidak ada.
Eliza menggelengkan kepalanya. Tidak ada? Apakah ini lelucon? Semua orang tahu bahwa itu hanya ada 5 pejuang kekaisaran di domain spiritual. Kamu mengundang 1, tapi itu bukan salah satu dari 5 kaisar. Bukankah itu kontradiktif? Tuan Besar merasa seperti dia telah diejek. Tuan Besar, selalu ada seseorang yang lebih baik. Apakah kamu yakin hanya ada 5 pejuang kekaisaran di domain spiritual? Bagaimana jika ada 6? Tidak bisakah ada petarung kekaisaran lain yang suka tidak menonjolkan diri dengan bersembunyi di kegelapan? Balas Eliza. Tuan Besar itu berkata-kata. Diketahui secara publik bahwa itu hanya ada 5 pejuang kekaisaran di domain spiritual. Tetapi kemungkinan bahwa itu ada petarung kekaisaran ke-6 tidak dapat dikesampingkan. Eliza, bagaimana kamu bisa yakin bahwa dia adalah petarung kekaisaran sungguhan, bukan petarung prakekaisaran? Tanya Tuan Besar. Aku mengaktifkan energi inti dari Divine Bow untuk menembaknya, tapi dia menangkap tembakanku dengan mudah. Terlebih lagi, dia juga menaklukkan Patriark dan mayoritas elit Winged Race dalam sekejap mata. Bagaimana bisa seorang pejuang prakekaisaran melakukannya hanya dengan menjentikkan jarinya? Kamu harus tahu bahwa itu Patriark ras bersayap sangat kuat. Dan Tuan ini secara pribadi telah mengakui bahwa dia adalah seorang kekaisaran. Kalau begitu, bisakah aku bertemu dengan Tuan ini? Wajah Tuan Besar dipenuhi dengan harapan. Aku hanya bisa membawamu menemui Lord Louis setelah mendapatkan persetujuannya. Dia masih di ras elf kita? Tentu saja. Dia baru akan pergi setelah upacara pengorbanan kita selesai. Kemudian, Eliza menceritakan keseluruhan ceritanya kepada semua tetua. Dia tidak mengatakan bahwa kedatangan Dominic adalah bagian dari rencananya. Dia hanya menjelaskan bahwa itu hanya kebetulan. Sepanjang seluruh narasi, para sesepuh semua berkeringat dalam hati. Mereka berpikir bahwa itu ras elf pasti akan menderita kerugian besar jika bukan karena penampilan Lord Louis tepat waktu. Eliza, apakah kamu sudah memikirkan masa depan ras elf kita? Tanpa busur ilahi, ras kita akan kehilangan jera kepada orang lain. Bahkan jika Divine Bow masih ada, sekarang tidak berguna karena kamu telah mengaktifkan energi inti terakhirnya. Untuk selanjutnya, bagaimana kita akan bertahan? Tuan Besar bertanya dengan cemas. Semua sesepuh lainnya tampak sama khawatir. Meskipun mereka senang telah membalas dendam mereka pada ras bersayap, mereka juga cemas tentang masa depan ras elf. Eliza hanya tersenyum. Tetua, jangan khawatir. Meskipun Lord Louis telah mengambil busur ilahi, dia telah berjanji padaku bahwa selama dia masih hidup, dia akan melindungi ras kita dari invasi masa depan selamanya. Dengan kata lain, mulai sekarang, Propras kita akan menjadi petarung kekaisaran. Kekhawatiran di wajah Elf Elders yang hadir berubah menjadi kejutan yang menyenangkan seketika. Ketika seorang petarung kekaisaran mengatakan bahwa itu dia akan melindungi ras elf, itu berarti bahwa itu ras elf tidak perlu lagi tunduk pada kekuatan apapun selanjutnya. Bahkan kekuatan teratas dengan pejuang prakekaisaran di domain spiritual tidak akan berani untuk tidak menghormati ras elf. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Elf Elders terlalu bersemangat untuk berbicara. Eliza, apa yang kamu katakan itu benar? Lord Louis benar-benar berjanji untuk melindungi kita selamanya? Tuan Besar bertanya, matanya melebar kaget. Tentu saja, aku tidak akan berani bercanda tentang hal semacam ini. Jawab Eliza dengan pasti. Jadi, apakah Lord Louis meninggalkan kenang-kenangan yang dapat kita gunakan untuk memberitahukannya jika ras elf mengalami bencana? Tidak. Eliza melihat kekecewaan di mata para tetua, jadi dia melanjutkan. Namun, Lord Louis meninggalkan 3 kotak tertutup berisi klonnya. Dia mengatakan bahwa itu ketika ras elf dalam bahaya, kita dapat membuka segel kotak dan memanggil klonnya. Klon dilengkapi dengan kekuatan yang sama seperti Lord Louis dan dapat ada selama 2 jam, yang akan cukup untuk menyelesaikan semua bahaya. Lord Louis juga mengatakan bahwa ketika klon habis, kita dapat meminta lebih banyak kepadanya. Mendengar kata-kata Eliza, para tetua semua diliputi keterkejutan dan merasa kedinginan sampai ke intinya. Mereka semua tercengang oleh fakta bahwa itu Lord Louis memiliki 3 klon dengan kekuatan di alam imperial, yang jauh lebih dari pencegah dari Bow Divine. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benak semua tetua ras elf benar-benar berkembang pesat di bawah kepemimpinan Eliza. Dengan pendukung yang begitu kuat, ditambah dengan sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki ras elf pasti akan menjadi terkenal. Eliza, bisa kamu tunjukkan kotak di mana klon Lord Louis disegel? Jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menggunakannya untuk diri kami sendiri. Kami hanya ingin melihatnya. Setelah semua, ini adalah klon dari seorang pejuang imperial. Elder berbicara dengan hati-hati. Para tetua lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan antisipasi di mata mereka. Tentu. Eliza mengeluarkan 3 kotak kayu halus dan menyerahkannya kepada para tetua. Dia sama sekali tidak khawatir bahwa mereka tidak akan mengembalikan kotak-kotak itu. Setelah semua, klon Dominic hanya bisa membuka segel dan dipanggil dengan metode khusus. Jika tidak, ketiga kotak itu tidak akan berguna. Meskipun para tetua keras kepala,
harus dikatakan bahwa itu mereka semua dikhususkan untuk ras elf. Mereka bahkan bisa mengorbankan segalanya untuk balapan. Jika tidak, Elijah tidak akan disebutkan klon Dominic S, juga tidak akan membawa mereka keluar untuk semua orang untuk melihat. Tuan Besar mengambil salah satunya dan mulai mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu, jadi dia bertanya. Elijah, bagaimana kita membukanya? Tuan Besar, jika kita ingin memanggil klon Lord Louis, kita harus menggunakan metode unik yang diajarkannya. Jadi kotak-kotak itu akan menjadi tidak berguna jika orang lain mengambilnya. Aku mengerti. Tuan Besar mengerti. Dia tidak bertanya pada Elijah bagaimana membuka segel karena dia pikir tidak ada kebutuhan seperti itu. Dia tahu bahwa itu Ratu Peri memiliki kontrol terbaik atas pencegah yang begitu kuat seperti busur ilahi yang diwariskan. Sejak serangan balas dendam mereka yang sukses pada ras bersayap, seluruh ras elf tenggelam dalam sukacita. Dengan janji Dominic dan tiganya Imperial Realm Clone, Elijah lebih berani, seperti kuda liar yang telah lolos kendalinya. Dia pertama kali mengingat semua elf wanita yang melayani penerus kekuatan utama di domain spiritual. Kemudian, dia membatalkan lembaga pelatihan. Mulai sekarang, ras elf tidak lagi perlu bergantung pada metode ini untuk menyenangkan kekuatan lain. Mereka hanya perlu melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tindakan Elijah membuat semua penerus kekuatan utama di domain spiritual linglung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi mereka bisa dengan jelas merasakan perubahan sikap ras elf. Fakta bahwa semua manfaat asli mereka hilang adalah bukti terbaik dari itu. Semua orang masih muda dan energik. Mereka tidak datang ke ras elf untuk upacara pengorbanan. Mereka datang karena para wanita dari ras elf. Tapi sekarang mereka tidak memiliki manfaat seperti itu untuk dinikmati. Bagaimana mereka bisa puas? Perlahan-lahan, mereka mulai bersatu dan memberi tekanan pada ras elf. Di mata penerus pasukan utama ini, mereka sudah menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap ras elf dengan muncul di sini. Tapi sekarang, mereka mengira mereka telah diberi bahu dingin dan kehilangan kesenangan yang pantas mereka dapatkan. Beraninya ras elf belaka menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat bersamaan. Mereka berpikir bahwa itu selama mereka memberi tekanan, ras elf akan segera meminta maaf dan menawarkan keuntungan yang lebih baik lagi. Namun, semuanya tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Dalam menghadapi tekanan dari para penerus, Elijah mengabaikan mereka sama sekali. Sebelumnya, dia tidak punya pilihan lain selain mengorbankan beberapa orangnya untuk memenangkan hati pasukan utama dan menegaskan status ras elf di domain spiritual. Tapi sekarang berbeda. Ras elf memiliki alat peraga yang sangat kuat sehingga kecuali 5 kaisar, bahkan semua kekuatan lain dari gabungan domain spiritual tidak cocok untuknya. Dengan dukungan yang begitu tangguh, ras elf memang tidak perlu tunduk dalam menghadapi pasukan utama. Seiring berjalannya waktu, hari upacara pengorbanan ras elf semakin dekat. Penerus kekuatan utama tidak tahan lagi. Oleh karena itu, penerus dari pasukan teratas memimpin kerumunan ke area terlarang ras elf. Tidak ada pohon lebat tetapi hanya pagoda di sini, di mana tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Setelah menerima laporan itu, Elijah muncul di sebuah pagoda, menatap para penerus dari berbagai kekuatan. Ratu Elijah, apa maksudmu dengan ini? Seorang penerus dari kekuatan atas dipertanyakan. Tuan Kimberly, kenapa kamu berkata begitu? Elijah berpura-pura bingung. Dia mungkin tidak mengenali semua orang di bawah, tapi dia mengenal mereka yang berasal dari kekuatan teratas. Berhenti berpura-pura! Kamu tahu benar apa yang telah kamu lakukan. Sekarang, aku ingin bertanya apakah ras elf kamu bertekad untuk melawan semua orang. Sebaiknya kamu pikirkan ini baik-baik. Orang-orang di sini mewakili lebih dari setengah kekuatan di domain spiritual. Apakah kamu mampu menyinggung perasaan mereka? Atau apakah kamu ingin menjadi musuh publik dari seluruh domain spiritual? Tuan Kimberly berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Kimberly, kamu benar. Ratu Elijah, karena kamu telah mengundang kami untuk menghadiri upacara pengorbanan kamu, kami adalah tamu kamu. Bukankah tidak pantas memperlakukan kami dengan cara yang tidak sopan? Kami tidak akan pergi jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini. Menambahkan penerus pasukan top lainnya. Iya nih, kami butuh penjelasan. Atau, ras elf kamu akan menjadi musuh semua orang. Semua yang lain menggemakan pikiran yang sama. Jika itu di masa lalu, Elijah akan ketakutan dan benar-benar bingung dengan tekanan dari begitu banyak penerus kekuatan. Tapi keadaan telah berubah dengan kepercayaan diri yang diberikan oleh pendukung kuat sekarang. Ras elf tidak perlu lagi mempedulikan mereka ketika mereka didukung oleh Dominic yang kuat. Elijah tidak akan takut bahkan jika para pemimpin dari semua kekuatan ini akan datang, apalagi para penerus yang belum dewasa ini. Sejujurnya, sulit untuk mengatakan berapa banyak penerus ini akhirnya bisa menjadi pemimpin pasukan masing-masing. Mungkin bahkan tidak 1% pun bisa membuatnya. Persaingan untuk menjadi pemimpin pasukan cukup ketat. Bakat,
Kekuatan, kebijaksanaan, kelihayan, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Eliza tidak berpikir bahwa orang-orang ini, yang selalu memikirkan kesenangan sepele, bisa menjadi pemimpin pasukan yang sebenarnya di belakang mereka. Tentu saja, kalian semua adalah tamu terhormat ras elf kami di sini. Kami tidak pernah berpikir untuk membuat musuh dari kalian semua dan kami selalu menjaga hubungan baik dengan kalian. Untuk penjelasan, aku akan memberikannya padamu pada upacara pengorbanan. Aku jamin semua orang akan puas. Tolong tunggu dengan sabar. Ucap Eliza dengan tenang. Dia tidak berniat untuk berselisih dengan para penerus yang mewakili kekuatan utama ini. Dia jelas tahu tidak perlu untuk itu. Meskipun Dominic telah berjanji untuk melindungi ras elf selamanya, dia tidak ingin mengganggunya terlalu sering. Setelah semua, pejuang imperial yang sulit dipahami karena mereka memiliki bisnis mereka sendiri untuk menangani, dan dengan demikian Dominic tidak bisa tinggal di ras elf sepanjang waktu. Kamu ingin kita menunggu sampai upacara pengorbanan? Itu tidak mungkin. Kami ingin kamu menjelaskan sekarang, atau kami tidak akan pergi hari ini. Benar! Jelaskan sekarang! Jelaskan! Itu adalah pemandangan yang benar-benar kacau. Mereka yang memenuhi syarat untuk memasuki hutan elf memiliki status tinggi di pasukan masing-masing. Setiap orang dari mereka angkuh dan sulit diatur. Bagaimana mereka bisa mendengarkan seseorang dari ras elf? Mereka seakan bersiap untuk secara paksa menerobos masuk ke area terlarang ras elf jika Eliza tidak memenuhi tuntutan mereka. Melihat kerumunan yang marah, alis Eliza berkerut. Dia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini, tetapi pada saat yang sama, dia merasa itu tidak pantas. Bagaimanapun, menyinggung begitu banyak kekuatan masih bukan hal yang baik untuk ras elf. Eliza tidak bisa memutuskan apa yang harus dia lakukan. Dua jalan ditempatkan di depannya. Salah satunya adalah memenuhi permintaan mereka, yang akan bertentangan dengan niat awal Eliza. Dia tidak punya pilihan di masa lalu, tetapi dengan seorang pejuang kekaisaran mendukungnya sekarang, tidak ada alasan untuk menderita penghinaan seperti itu lagi. Sebagai Ratu Peri, Eliza ingin melindungi setiap ras elf. Jalan lain adalah untuk mencegah penerus arogan ini dan membiarkan mereka tahu ras elf saat ini tidak lagi sama dengan yang ada di masa lalu, yang harus menjadi kaki tangan permintaan mereka. Ada dua cara untuk mencegah mereka. Entah Eliza menggunakan cloning yang diberikan oleh Dominic atau memintanya untuk muncul secara langsung. Eliza tidak ingin menggunakan tiruannya, yang bisa menyelamatkan ras elf pada saat yang genting. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundang Dominic untuk muncul secara pribadi karena dia masih di ras elf. Kemudian, dia diam-diam mengirim pesan mental kepada Angela di belakangnya. Angela, undang Lord Louis dan minta dia membantu kita mencegah orang-orang ini. Iya dong, Bunda. Angela berbalik dan segera pergi setelah ia menjawab. Dominic adalah orang luar pertama yang akan diajukan di daerah terlarang dari ras elf. Dari sini, bisa dilihat betapa pentingnya ras elf yang ditempatkan padanya. Setelah Angela pergi, Eliza mengklaim dengan keras. Semuanya, tolong tunggu. Aku akan segera memberikan penjelasan kepada kalian semua. Dominic tinggal di pagoda lain di daerah terlarang ras elf. Dia tidak ada hubungannya sekarang. Dia hanya perlu sabar menunggu upacara pengorbanan dan memenuhi janjinya pada Eliza, lalu dia bisa pergi. Dia juga pernah ke dunia spiritual ketika dia bosan. Semuanya berjalan dengan baik. Poin super kaya juga meningkat. Tidak peduli apakah dia berada di dunia spiritual atau tidak, jadi dia telah pergi dari sana. Dia membuka panel sistem untuk memeriksa poin super kaya. Dia sekarang memiliki 8,723.658 poin super kaya, hanya berjarak sekitar 1,00 dari ke-10 juta. Setelah poin super kaya mencapai 10 juta lainnya, Dominic akan dapat menembus konstitusinya dan memasuki alam kaisar surga. Dengan teknik cloningnya, dia akan berjumlah puluhan kaisar surga. Kekuatannya akan sangat tangguh sehingga 99,99% dari peradaban level 9 akan bergetar. Bip! 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 Saat Dominic tenggelam dalam pikirannya, komunikatornya berdering. Ia membukanya dan melihat pesan dari Dwight. Dikatakan, Dominic, apakah kamu sudah tiba di domain spiritual? Persiapan untuk merekonstruksi tubuh fisik Diana sudah lengkap. Kami butuh bantuanmu. Silakan datang secepatnya. Dominic buru-buru menjawab setelah membacanya. Tuan Dwight, aku sudah di sini. Aku berada di benua Panta dan akan segera menemuimu. Tolong tunggu sebentar. Baiklah. Kami akan menunggumu. Jawab Dwight. Dominic berdiri, siap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Eliza dan Angela. Sepertinya dia tidak bisa berpartisipasi dalam upacara pengorbanan sekarang. Sangat penting untuk membantu Diana merekonstruksi tubuh fisiknya. Ia harus sampai di sana secepatnya untuk memastikan tidak ada yang salah. Mereka pernah gagal sekali. Kali ini, mereka tidak mampu untuk gagal. Jika tidak, kerusakan jiwa Diana akan semakin mengerikan. Ketika Dominic hendak bergerak, terdengar suara ketukan pintu.
Siapa itu? Dominic bertanya. Dominic, apakah nyaman bagimu untuk berbicara denganku sekarang? Kata Angela di luar pintu. Tunggu sebentar, Angela. Aku datang. Dominic berjalan dan membuka pintu. Angela berdiri dengan anggun di luar pintu. Ada apa sebenarnya? Dominic bertanya. Dominic, penerus dari berbagai kekuatan berkumpul untuk menekan ras elf kita. Ibuku membutuhkan dukunganmu untuk menghalangi mereka. Jawab Angela. Tinggal di daerah terlarang, Dominic tentu tahu banyak orang berkumpul di luar. Dia pikir mereka akan mengadakan beberapa ritual sebelum upacara pengorbanan. Ternyata mereka malah membuat masalah. Dominic berpikir. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membiarkan semua kekuatan di domain spiritual Tauras Elf memiliki penyangga? Dengan cara ini, mereka tidak akan berani memprovokasi ras elf lagi. Dengan demikian, aku bisa menghemat banyak masalah dan waktu di masa depan. Oke, ayo pergi bersama. Dominic langsung setuju. Terima kasih, kata Angela dengan senang hati. Dia takut Dominic akan menolak. Gadis konyol, jangan sebutkan. Aku berjanji pada ibumu bahwa ras elf akan selalu berada di bawah perlindunganku selama aku masih hidup. Mulai sekarang, kabari saja jika kalian ada masalah. Aku pasti akan membantumu menyelesaikannya sekaligus. Tentu, aku mengerti. Angela tersenyum. Di luar area terlarang ras elf. Seiring berjalannya waktu, penerus kekuatan utama secara bertahap kehilangan kesabaran mereka. Selalu orang lain yang menunggu mereka. Kapan mereka pernah menunggu orang seperti ini? Ratu Eliza, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Jika kamu tidak memberi kami penjelasan sekarang, kita pengisian masuk pada saat itu. Jangan salahkan kami karena tidak menunjukkan rasa hormat ras elf dan menerobos masuk ke area terlarangmu. Itu benar. Kami sudah menunggu untuk waktu yang lama. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Kamu harus tahu bahwa itu selalu ada orang lain yang menunggu kita. Beraninya ras elf belaka, kamu memiliki begitu banyak orang menunggu begitu lama? Eliza hanya diam. Dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa tetap bisu. Melihat Eliza tidak menjawab sama sekali, penerus pasukan teratas semakin marah karena mereka tidak pernah diperlakukan sedemikian rupa. Karena ras elf kamu mencemooh kami tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada kamu. Semuanya, ikuti aku. Aku akan melihat apa yang berbeda tentang area terlarang ini dan mengapa kita tidak diizinkan masuk. Pindah! Ayo masuk ke area terlarang dan rebut para wanita. Memikirkan wanita ras elf, mereka sangat bersemangat seolah-olah mereka berada di amfetamin. Mereka mulai bergegas ke area terlarang. Saat situasi menjadi lebih kacau dan akan kehilangan kendali, aura yang sangat kuat tiba-tiba jatuh dan menyelimuti semua orang. Semua orang tersentak dan merasakan hawa dingin menjalari duri mereka. Langkah kaki mereka yang bergerak menuju area terlarang akhirnya terhenti. Beberapa yang lebih lemah sangat takut bahkan kencing di celana. Mengenakan topeng perak, Dominic muncul di samping Eliza. Tujuannya adalah membiarkan semua kekuatan di domain spiritual tahu bahwa ras elf memiliki sekutu yang kuat, jadi dia tidak perlu menunjukkan wajahnya. Dia ingin tetap rendah hati jika memungkinkan. Dia tidak ingin diidentifikasi. Orang-orang dari semua kekuatan mengarahkan pandangan mereka pada Dominic bertopeng di samping Eliza. Mereka bisa merasakan bahwa dia memancarkan aura mengerikan yang menutupi mereka. Mereka semua terpesona oleh kekuatannya yang menakutkan. Dominic berdiri di sana tanpa bergerak, tapi itu membuat seluruh pemandangan begitu sunyi bahkan setetes jarum bisa terdengar. Ini adalah kekuatan menghalangi dari entitas yang kuat. Orang-orang yang telah berteriak-teriak untuk menyerang ke area terlarang tidak berani mengatakan apa-apa tetapi hanya bersembunyi dengan tenang. Mereka hanya bisa menghibur diri dengan pikiran bahwa Dominic tidak bisa melihat mereka. Di luar area terlarang, di belakang kerumunan, ada beberapa anak muda. Dapat disimpulkan dari pakaian mereka bahwa identitas mereka memang tidak sederhana. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak pergi dengan yang lain. Sebaliknya, mereka tetap tinggal dan diam-diam memperhatikan kerumunan di depan. Di belakang masing-masing, tanpa kecuali, ada seorang pria yang lebih tua. Siapapun yang berpengetahuan tahu bahwa itu para tetua adalah juara kuat dari para pemuda ini. Namun, orang-orang tua ini semua tercengang saat Dominic muncul. Beberapa pemuda tidak menganggapnya serius pada awalnya. Namun, ketika mereka mendengar suara juara mereka benar-benar terkejut. Mereka memandang Dominic tidak percaya. Meskipun Dominic mengenakan topeng, mereka tahu dari sosok Dominic bahwa ia masih muda. Topeng itu hanya bisa menutupi wajahnya tapi tidak dengan sosoknya. Beberapa orang dengan mata tajam bahkan bisa menilai perkiraan usia seseorang dari sosok seseorang. Para juara semua mengirimkan pesan mental kepada tuan mereka dengan nada serius. Tetap tundukkan kepalamu. Kekuatan orang ini sebanding dengan orang tua kita. Kita tidak bisa menentangnya. Waktu seakan berhenti di luar area terlarang ras elf.
Itu ramai dengan kebisingan beberapa saat yang lalu, sementara itu adalah keheningan yang mematikan sekarang. Melihat pria bertopeng di pagoda dengan sangat heran, orang-orang dari berbagai kekuatan penting, termasuk para penerus dari 10 kekuatan teratas di domain spiritual, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka mengerti apa yang dimaksud oleh juara di belakang mereka dengan mengatakan bahwa itu kekuatannya sebanding dengan orang tua mereka. Meskipun ada banyak tetua di regu masing-masing, hanya orang-orang prakekaisaran yang diakui. Dengan kata lain, para juara menunjukkan bahwa itu pria bertopeng di atas pagoda adalah seorang pejuang prakekaisaran. Para penerus saling memandang dan akhirnya menyadari mengapa ras elf berani memperlakukan semua orang dengan cara seperti itu. Ternyata ras elf memiliki dukungan kuat sekarang, jadi mereka tidak takut dengan kekuatan di domain spiritual yang berkumpul di sini hari ini. Jika ras elf memiliki petarung prakekaisaran yang mendukung mereka, situasinya sangat berbeda. Tapi apakah itu benar-benar sederhana? Pasti ada lebih dari yang terlihat. Bahkan jika pendukung ras elf adalah petarung prakekaisaran, mereka seharusnya tidak menyinggung begitu banyak kekuatan secara bersamaan. Apa yang di bumi adalah masalah? Pikir para penerus 10 kekuatan teratas ini ketika mereka dengan penasaran mengukur Dominic. Meskipun mereka terpesona oleh kekuatannya, mereka tidak menunjukkan rasa takut. Setiap satu dari 10 kekuatan teratas di domain spiritual memiliki lebih dari satu pejuang prakekaisaran. 3 besar bahkan memiliki beberapa yang. Oleh karena itu, hanya 5 kaisar yang dapat menyebabkan mereka merasa takut. Waktu perlahan-lahan berlalu. Semua orang menahan napas dan tidak berani bersuara. Setelah berdiri di sana selama sekitar 10 menit, Dominic berkata, "Siapapun yang masih ingin masuk ke area terlarang, menonjol." Tidak ada yang berani menjawab. Adapun pelakunya, mereka sudah lama menyusut ke sudut, menggigil. "Kamu tidak berani, kan? Kalau begitu biarkan aku mengucapkan beberapa patah kata." Dominic melihat sekeliling sebelum melanjutkan. "Mulai hari ini dan seterusnya, ras elf akan berada di bawah perlindunganku. Siapapun yang berani melanggar ras elf tanpa alasan akan dianggap musuhku. Tolong jangan salahkan aku karena tanpa ampun, kalau begitu. Aku akan mengunjungimu, tapi aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selama kunjungan." Adegan itu tetap benar-benar sunyi. Semua orang yang hadir akhirnya mengerti mengapa ras elf berani menyinggung begitu banyak kekuatan pada saat bersamaan. Di belakang kerumunan, salah satu pemuda ingin melakukan heroik, jadi dia akan menonjol dan mengatakan sesuatu. Dia berpikir, orang ini hanyalah petarung prakekaisaran. Kami memiliki 3 pejuang prakekaisaran di pihak kita. Kenapa aku harus takut padanya? Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia ditekan di bahu oleh pria yang lebih tua di belakangnya. Pemuda itu berbalik dan menatap jagoannya dengan bingung. Elder itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Kakek kelima, kamu sering mengajariku bahwa kita harus menghadapi kesulitan secara langsung. Kamu mengatakan bahwa itu menyusut kembali berbahaya bagi kultivasi aku." Pemuda itu berbicara dengan suara lemah. "Lord, kekuatan orang ini tak terduga. Akan lebih baik bagi kita untuk tetap low profile. Jika tidak, jika kita membuatnya marah, kita tidak bisa melarikan diri karena kita bukan tandingannya." Bujuk lelaki tua itu. Dia tahu tuan mudanya dengan sangat baik. Dalam keluarga mereka, penerus lainnya selalu menekan tuan muda ini. Dia telah tiba di sini dengan susah payah, jadi dia secara alami ingin melepaskan kebencian yang telah menumpuk di hatinya untuk waktu yang lama. "Kakek kelima, menurutmu dia berani menyerangku? Lebih baik aman daripada menyesal. Kita tidak bisa berjudi. Aku tidak percaya. Dia hanya seorang pejuang pra-imperial. Keluarga Tano kami memiliki 3 pejuang prakekaisaran. Para tetua tidak ada di sini. Jika konflik pecah, mereka tidak akan dapat membantu. Tapi aku tidak percaya dia akan berani menyerangku." Anak-anak muda lainnya mendengar percakapan mereka dan semua memandang juara mereka. Semua juara mereka menggelengkan kepala dan meminta anak-anak muda untuk tidak bertindak gegabah, karena mereka juga merasa takut akan aura yang dipancarkan oleh pria bertopeng itu. Mereka tidak ingin bertarung melawan orang yang begitu perkasa. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Pada saat ini, suara Dominic terdengar lagi. "Aku tahu bahwa kalian semua menebak identitasku. Karena aku akan melindungi ras elf, izinkan aku memperkenalkan diri. Semuanya dengarkan baik-baik." Pada titik ini, nada Dominic berubah. Suaranya dengan vitalitas menghantam dasar hati semua orang. "Aku Kaisar Dominic Louis. Selain 5 kaisar, aku adalah petarung kekaisaran ke-6 di domain spiritual. Jika ada yang berani menantangku, jangan ragu untuk memprovokasi ras elf. Kalau begitu, aku akan mengajarimu dan kekuatan di belakangmu pelajaran yang tak terlupakan." Boom! Seperti kata terakhir Dominic memudar, ada ledakan keras di langit. Semua orang menutupi dada mereka dan melihat ke Dominic bertopeng di pagoda dengan mata kusam. Pemuda yang sedari tadi berusaha meyakinkan jagoannya benar-benar tercengang sekarang. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya.
Seorang pejuang kekaisaran? Dia adalah seorang pejuang imperial? Bukankah hanya ada 5 kaisar di domain spiritual? Kapan petarung kekaisaran seperti itu muncul? Ia terus gemetar ketakutan. Melihat jagoannya, dia bertanya dengan suara gemetar. Kelima, kakek, apakah yang dia katakan benar? Pria yang disebut sebagai kakek kelima mengangguk dengan ekspresi sadar. Dia memang merasakan kekuatan yang lebih kuat dari orang yang lebih tua. Dia memang merasakan kekuatan yang lebih kuat dari orang yang lebih tua. Dia yang telah melihat seorang pejuang kekaisaran dari jauh mengerti dengan baik bahwa itu pria bertopeng ini tidak diragukan lagi adalah seorang pejuang kekaisaran. Dia tidak bisa berhenti berpikir. Domain spiritual benar-benar tempat berjongkok harimau dan naga tersembunyi. Aku tidak menyangka ada petarung kekaisaran yang begitu muda. Aku percaya selain dari 5 kaisar, tidak ada kekuatan lain yang bisa kultivasi seorang pejuang kekaisaran. Mendapat jawaban positif dari sang juara, pemuda itu tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya jauh di lubuk hatinya. Ia lemas dan jatuh ke tanah. Jika bukan karena intervensi kakek kelima yang tepat waktu, dia hampir menyinggung seorang pejuang kekaisaran. Bahkan 3 petarung prakekaisaran dari keluarga tanah tidak bisa melindunginya jika dia memang menyinggung seorang petarung kekaisaran. Adapun penerus lain di sekitarnya, mereka semua merasa membatu di hati mereka. Untuk sesaat, mereka juga ingin menonjol dan bertindak heroik untuk meningkatkan prestasi mereka. Sekarang mereka senang mereka tidak melakukannya, atau mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka meninggal. Sebagian besar orang yang hadir terlalu lemah untuk merasakan perbedaan antara pejuang prakekaisaran dan kekaisaran. Baik pejuang prakekaisaran dan kekaisaran berada di luar liga mereka. Hanya beberapa juara yang telah melihat pejuang prakekaisaran bisa merasakan perbedaan karena mereka bisa merasakan kekuatan menghalangi yang lebih besar hari ini. Tidak ada yang meragukan kata-kata Damanik. Setelah 5 kaisar domain spiritual, tidak ada orang lain yang berani memproklamirkan diri sebagai kaisar kecuali dia benar-benar memiliki kekuatan di alam kekaisaran. Jika tidak, dia sedang merayu kematian. Damanik melihat kerumunan yang terkejut di bawah, berpikir bahwa masalah ras elf akhirnya bisa berakhir di sini. Dia percaya bahwa itu tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi ras elf selanjutnya. Dia juga bisa menikmati waktu luangnya. Bip bip bip. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. Damanik melihat ke bawah dan menemukan bahwa komunikatornya berdering. Kemudian, dia tercengang melihat Dwight yang menelepon. Damanik merenung. Dwight baru saja menghubungi aku. Sekarang dia mengirim pesan lagi, itu pasti sesuatu yang mendesak. Mungkinkah Darren sudah muncul? Tanpa ragu, Damanik mengangkat komunikator sekaligus. Gambar Dwight, kepala 5 kaisar domain spiritual, secara bertahap menjulang di udara. Damanik, kami memiliki informasi tentang Darren sekarang. Tolong cepat datang. Dwight memberitahunya begitu panggilan tersambung. Baiklah, Senior Dwight, tolong tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana. Damanik menjawab. Hei, kenapa kamu memakai topeng? Dwight tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia menyadari bahwa Damanik mengenakan topeng perak. Tidak ada. Aku hanya memakainya untuk bersenang-senang. Damanik menjawab. Siapa wanita di sampingmu? Dwight melihat Eliza berdiri di samping Damanik. Ini adalah temanku Eliza, Ratu Ras Elf. Damanik diperkenalkan. Raspberry. Tampaknya ada perlombaan seperti itu di domain spiritual. Aku sudah lama tidak memperhatikan masalah dunia luar, jadi aku tidak ingat. Senior Dwight, Ras Elf berada di benua Panta, tempatku berada sekarang. Aku akan segera kembali setelah selesai dengan masalah di sini. Oke. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Cepat. Dimengerti? Percakapan mereka sangat singkat namun juga cukup membuat semua orang yang hadir melihat dan mendengarnya dengan jelas. Mereka menyadari bahwa orang tua yang berbicara dengan Damanik pastilah Dwight, pemimpin 5 kaisar, yang terkuat dan paling bermartabat di antara 5 kaisar. Jika semua orang telah bertanya-tanya tentang identitas Damanik sekarang, mereka tidak perlu melakukan itu sekarang. Mereka pikir kekuatan Damanik pasti ada hubungannya dengan Dwight. Semua orang menganggap mungkin Damanik telah diajarkan oleh Dwight. Lord Louis. Apa itu Lord Dwight? Eliza bertanya, tercengang. Iya nih, itu Senior Dwight dari 5 kaisar. Damanik mengangguk. Ini benar-benar Lord Dwight? Dia tidak hanya bertanya tentangku. Dia bahkan menyebutkan bahwa dia mengenal Ras Elf. Dia benar-benar tahu tentang kita. Kenapa kamu begitu terkejut tentang hal itu? Damanik sedikit terdiam, karena menurutnya reaksi Eliza agak berlebihan. Lord Louis, kamu tidak tahu Lord Dwight? Dia... Eliza jadi gagap. Dwight adalah kepala 5 kaisar, penjaga divine domain spiritual, dan juga idola semua orang di domain spiritual. Dia adalah keberadaan seperti dewa.
Siapapun yang memiliki kesempatan untuk melihatnya akan dapat membanggakannya selama sisa hidup mereka. Bip! Suara yang terlalu cepat terdengar lagi. Dominic mengangkat komunikatornya lagi. Setelah panggilan tersambung, bayangan indah roh menjadi Diana muncul di depan semua orang. Meskipun makhluk roh memiliki banyak batasan dalam hal teknik rahasia, Diana masih bisa menggunakan perangkat sederhana seperti komunikator. Saat dia muncul, dia melihat seorang pria dengan topeng perak, tetapi dia segera mengenalinya. Dia digunakan untuk berada di Dominic S. pelukan sepanjang waktu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pria bertopeng itu Dominic? Big Dom! Tuan Dwight mengirim pesan bahwa Darren telah muncul. Di mana kamu? Tanya Diana dengan cemas. Aku sudah berada di benua Panta. Aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Dominic menjawab. Bisakah kamu tidak datang sekarang? Aku takut. Aurora, jangan takut. Tidak ada yang bisa menyakitimu saat aku bersamamu. Aku berjanji. Dominic menghiburnya. Aku percaya padamu. Diana mengangguk. Saat ini, dia melihat seorang wanita di sebelah Dominic. Wanita itu memiliki sosok dan wajah yang cantik serta pesona feminin unik yang pernah dilihat Diana. Dan dia terlihat semakin menawan dengan telinganya yang tajam. Big Dom, siapa kakak perempuan ini? Tanya Diana penasaran. Meskipun Diana telah hidup sangat lama, dia merasa seperti kembali ke masa kecilnya karena pengalamannya di dunia spiritual. Kepribadiannya yang dingin juga telah banyak berubah. Dulu, Diana tidak akan pernah memanggil siapapun sebagai kakak atau kakak perempuan. Pengalamannya di dunia spiritual memiliki pengaruh besar padanya, dan dia juga bersedia menerima perubahan seperti itu. Tentu saja, perubahan semacam ini hanya akan terjadi ketika dia bersama Dominic. Dia masih Diana yang dingin saat bersama orang lain. Tapi kali ini, Diana tidak tahu bahwa di belakangnya ada banyak sekali orang yang melihatnya dengan takjub. Dominic pikir itu bukan masalah besar. Di matanya, Diana juga Aurora, seorang gadis kecil. Dia pikir tidak ada salahnya dia memanggil kakak perempuan Ratu Eliza. Ini adalah temanku, Ratu Eliza dari ras elf. Dominic memperkenalkannya sekali lagi. Dia seorang elf? Kakak yang cantik. Diana memuji. Aurora, temui Senior Dwight sekarang. Aku akan segera ke sana setelah menyelesaikan masalah di sini. Baiklah. Kalau begitu kami akan menunggu di sana. Obrolan keduanya pun berakhir. Namun, orang-orang yang hadir masih linglung. Setelah beberapa saat, Eliza bertanya. Lord Louis, siapa itu barusan? Kamu tidak mengenal Diana? Tanya Dominic. Dia merasa tidak mungkin seseorang di domain spiritual tidak mengenali Makaisar yang terkenal. Aku tahu. Tapi aku tidak pernah menyangka Lady Diana akan memanggilku kakak perempuan. Dia jauh lebih tua dariku. Aku tumbuh dengan mendengarkan legendanya. Aku telah bermimpi bahwa suatu hari aku bisa menjadi sahabat dia. Dia juga panutan bagi semua wanita di domain spiritual. Dominic berpikir sejenak dan menjelaskan. Karena kecelakaan, temperamen Diana telah berubah cukup banyak. Kamu bisa memperlakukannya seperti gadis kecil sekarang. Aku mengerti. Eliza tidak begitu mengerti. Jika panggilan Dominic dengan Dwight tidak ada yang istimewa, percakapannya dengan Diana telah benar-benar terbalik pemahaman semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa itu sebagai satu-satunya perempuan di antara 5 kaisar domain spiritual, Diana seperti seorang gadis kecil yang temperamen dan dia bahkan berbicara kepada kakak laki-laki dan kakak perempuan orang lain. Dominic telah menunjukkan warna asli dari 5 kaisar hanya dengan 2 panggilan telepon. Semua orang menemukan bahwa itu bahkan para pejuang kekaisaran sebenarnya tidak berbeda dari orang biasa, kecuali bahwa itu mereka lebih kuat. Tidak ada yang terlahir sebagai petarung kekaisaran. Mereka juga naik, satu langkah pada satu waktu. Dengan pencegahan Dominic sebagai pejuang imperial untuk orang-orang dari berbagai kekuatan, mereka semua kembali patuh dan menunggu dengan tenang untuk upacara pengorbanan dimulai. Pada saat yang sama, mereka melaporkan semua yang telah terjadi di sini kepada pasukan masing-masing. Seluruh domain spiritual akan syahid di kemudian hari. Ini bukan masalah kecil bahwa itu pejuang kekaisaran lainnya telah muncul di domain spiritual selain 5 kaisar. Tapi Dominic tidak peduli tentang itu. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Peri Eliza dan Putri Peri Angela. Dominic, kamu akan pergi sekarang? Angela bertanya dengan enggan. Kamu juga mendengar bahwa Senior Dwight sedang menungguku. Aku harus segera bergegas, jadi aku tidak akan menghadiri upacara pengorbanan. Maafkan aku. Dominic menjawab. Lord Louis, tolong jangan menyesal. Kamu sudah banyak membantu kami. Jika bukan karena kamu, ras elf kami akan terus menjalani kehidupan yang menyedihkan dan tidak akan pernah bisa berkembang lagi. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Ini adalah spesialisasi dari hutan peri, air kehidupan.
Aku harap ini akan berguna bagi kamu. Saat Eliza berbicara, dia menyerahkan labu seukuran telapak tangan kepada Dominic. Meskipun tampak kecil, itu bisa menyimpan lebih banyak cairan daripada kapasitas sebenarnya dalam hukum ruang seperti Space Stone. Nona Eliza, terima kasih banyak. Air kehidupan sangat bermanfaat bagi kamu, tetapi itu tidak berguna bagi aku. Selain itu, aku sudah mengambil busur Divine warisan Elf Race. Itu sudah cukup bagiku. Dominic menolak. Sebagai kaisar prasurga, air kehidupan memang tidak berguna baginya. Bahkan jika dia terluka, kecepatan pemulihan tubuh fisiknya di alam kekaisaran lebih cepat daripada dengan meminum air kehidupan. Lord Louis, bagaimana bisa busur rendah hati cukup untuk membayar bantuan besar kamu telah memberi kami? Terimalah hadiah kecil ini sebagai tanda terima kasih kami. Kalau tidak, kami benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Bagaimana kalau kamu memberi kami permintaan yang bisa kami penuhi? Jika tidak, kita tidak akan merasa nyaman. Melihat sikap tegas Eliza, Dominic tahu bahwa dia harus tetap menerimanya. Adapun permintaan, sepertinya dia tidak membutuhkan bantuan ras elf. Pada saat ini, Dominic tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia telah mencari harta yang bisa mengisi kembali esensi darahnya selama ini. Dia belum menemukannya di alam Stardom, lalu bagaimana dengan domain spiritual? Dominic tahu betul bahwa dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Darren, yang berada di alam kaisar surga, tetapi teknik cloning adalah kartu trufnya, yang membutuhkan esensi darah untuk mendukungnya. Esensi darah ini bukanlah darah biasa. Jika dia terlalu sering menggunakannya dan tidak bisa mengisinya tepat waktu, dia akan menderita masalah kesehatan. Oleh karena itu, Dominic bertanya. Karena Nona Eliza berkata demikian, aku tidak akan berdiri di upacara lagi. Aku butuh harta karun. Aku tidak tahu apakah kamu memilikinya di sini, atau jika kamu tahu di mana aku dapat menemukannya, katakan saja keberadaannya dan aku bisa mengambilnya sendiri. Sebagai petarung imperial, dia bisa dengan mudah mendapatkan harta karun yang bisa mengisi kembali esensi darahnya selama ada. Jika Eliza tidak tahu, Dominic harus bertanya Dwight. Barang ini akan sangat berguna baginya dan sangat penting baginya untuk berurusan dengan Darren. Lord Louis, tolong beritahu kami. Selama ras elf memilikinya, tidak peduli apa itu, bawa saja bersamamu. Eliza dengan cepat menjawab. Aku butuh harta karun yang bisa mengembalikan esensi darah tubuh fisik. Nona Eliza, apa kamu punya? Dominic bertanya penuh harap. Harta yang bisa mengisi kembali esensi darah? Eliza tenggelam dalam pikirannya. Esensi darah sangat penting bagi tubuh fisik. Namun, tidak banyak harta yang diketahui yang bisa mengisinya kembali. Alasan utamanya adalah esensi darah bukanlah sesuatu yang mudah hilang, jadi hanya ada sedikit orang yang membutuhkannya dan akan mengambil risiko untuk mencarinya. Tapi karena Dominic membutuhkannya, Eliza memutar otak untuk berpikir apakah ras elf memiliki harta seperti itu di tangan mereka. Dia ingat bahwa itu di area terlarang lain dari ras elf, ada pohon suci yang sangat besar. Itu disebut pohon dunia oleh ras elf. Ada alur kecil di dalam pohon dunia di mana setetes pohon elixir akan terbentuk setiap tahun. Ras elf tidak pernah sepenuhnya mempelajari penggunaan elixir pohon. Mereka belum menemukan efek apapun selain bisa menghasilkan darah dengan cepat. Dengan kata lain, itu adalah obat yang efektif untuk penyembuhan luka. Ketika cedera menyebabkan kehilangan darah yang berlebihan, hanya satu tetes elixir pohon yang benar-benar dapat memulihkan darah seseorang, sehingga ras elf tidak percaya bahwa itu elixir pohon hanya dapat menyembuhkan luka fisik. Tapi mereka sangat yakin bahwa itu item yang dihasilkan oleh pohon dunia yang paling harta pasti luar biasa. Dengan demikian, mereka telah mengumpulkannya dan telah mengumpulkan cukup banyak pohon elixir dalam bertahun-tahun ini. Eliza belum pernah mengambil pohon elixir sebelumnya dan tidak memahami penggunaan spesifiknya, tetapi dia berpikir bahwa itu mungkin membantu mengisi kembali esensi darah. Lord Louis, ras elf kami memang memiliki jenis elixir pohon yang dapat langsung mengisi kembali darah normal. Namun, aku tidak tahu apakah itu berguna untuk esensi darah. Kamu harus mencobanya sendiri. Eliza memutuskan untuk mengeluarkan pohon elixir dan mencobanya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk membantu Dominic. Benarkah? Dominic bertanya heran. Dia hanya bertanya jika mereka mungkin mengetahuinya. Dia tidak menyangka ras elf benar-benar memiliki hal seperti itu. Iya nih, tapi aku tidak bisa menjamin efeknya. Eliza memberitahunya sebelumnya. Aku akan mengetahuinya setelah Nona Eliza mengeluarkan elixir dan biarkan aku mencobanya. Dominic tidak sabar untuk bertanya. Sejak dia mempelajari teknik cloning, dia telah menghabiskan banyak esensi darah. Meskipun itu tidak terlalu berdampak padanya untuk saat ini, begitu dia bertarung dengan Darren, dia tentu akan membutuhkan lebih banyak esensi darah. Pada saat itu, akan merepotkan jika hilangnya esensi darah mempengaruhinya. Akan lebih baik mengisi kembali esensi darahnya sebelum bertarung melawan Darren. Lord Louis, tolong tunggu sebentar. Aku akan mengambilnya sekarang juga. Kemudian, Eliza menoleh ke Angela.
Angela, tetaplah bersama Lord Louis. Aku akan segera kembali. Iya dong, Bunda. Jawab Angela. Setelah itu, Eliza pergi untuk mengambil pohon elixir, hanya menyisakan Dominic dan Angela di sana. Dominic, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan datang ke hutan peri lagi. Jangan kembali pada kata-kata kamu. Angela menatap Dominic, enggan membiarkannya pergi. Ketika dia diselamatkan oleh Dominic di dunia roh, dia sudah jatuh hati pada Dominic. Sayangnya, sebagai putri peri, dia harus menekan kasih sayangnya jauh di dalam hatinya dan tidak berani mengungkapkannya. Sekarang identitas asli Dominic S telah terungkap. Angela tahu bahwa kesenjangan di antara mereka semakin besar, jadi ia harus semakin menekan perasaannya terhadapnya. Jangan khawatir, Angela. Hutan elf adalah tempat yang sangat indah. Aku pasti akan kembali ke sini untuk tinggal selama beberapa waktu setelah aku mengurus semuanya. Jangan merasa jengkel dengan kehadiranku saat itu. Dominic bercanda sambil tersenyum. Aku pasti tidak akan, Dominic. Selama kamu berada di sini, seluruh ras elf akan dengan hangat menyambut kamu. Kamu adalah dermawan besar kami dan kami bahkan tidak bisa cukup berterima kasih. Kenapa kami merasa kamu merepotkan? Angela dengan cepat menjelaskan. Aku kan cuma bercanda. Kalau begitu sudah beres. Tentu. Kesepakatan. Tak lama kemudian, Eliza kembali dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin petarung kekaisaran menunggu terlalu lama. Di tangannya, dia juga memegang labu seukuran telapak tangan. Lord Louis, ini adalah pohon elixir yang dihasilkan oleh pohon suci di hutan elf. Hanya ada 1 tetes setiap tahun. Setelah bertahun-tahun, hanya ini yang tersisa dari para elf. Ini semua untukmu sekarang. Aku harap ini akan berguna bagi kamu. Eliza menyerahkan labu di tangannya kepada Dominic. Terima kasih, Nona Eliza. Dominic mengambilnya dan menyeruputnya tanpa ragu. Ia tidak takut dengan efek samping apapun. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang kekaisaran. Tidak banyak hal yang bisa membuat tubuh petarung kekaisaran tidak nyaman. Setelah minum, Dominic mulai merasakan perubahan pada tubuhnya dengan hati-hati. Darahnya mulai mendidih. Dia tampak bersemangat. Tubuhnya juga berangsur-angsur memerah. Darah segar terus muncul. Dominic memusatkan perhatiannya pada hatinya. Apakah tubuhnya bisa dengan cepat menghasilkan esensi darah baru sangat penting. Akan berkepanjangan jika dia memulihkan esensi darahnya sendirian, dan Dominic tidak bisa menunggu selama itu. Waktu berlalu dengan cepat. Sesaat kemudian, senyum tiba-tiba muncul di wajah Dominic. Esensi darahnya telah pulih ke tingkat penuh. Dengan kata lain, dia mengembalikan semua esensi darah yang dia gunakan selama periode ini. Hasil ini sangat menggembirakan Dominic. Terkadang kamu memang menemukan kejutan saat kamu tidak mengharapkannya. Dia tidak menyimpan banyak harapan pada awalnya. Ternyata menjadi kejutan besar bagi Dominic. Dengan labu pohon elixir ini, dia tidak perlu khawatir kehilangan esensi darah di masa depan. Dia telah membuat pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan ini. Dia memperoleh heliocentric bow, salah satu dari 3 harta kuno yang dibutuhkan untuk peningkatan sistem, dan dia juga berhasil mendapatkan pohon elixir yang dapat memulihkan esensi darahnya. Hutan elf hanyalah tanah yang diberkati baginya. Bagaimana, Lord Louis? Apakah itu efektif? Melihat Dominic tersenyum, Eliza bertanya dengan lembut. Angela menatap lekat Dominic juga. Tentu saja, dia berharap ras elf bisa membantu Dominic. Sudah selesai. Terima kasih, Nona Eliza. Tetri elixir dapat mengembalikan esensi darah, dan efeknya luar biasa. Jawab Dominic senang. Benarkah? Apakah Lord Louis berbohong untuk menghibur kita? Eliza menekan. Tentu saja tidak. Tetri elixir memang bisa mengembalikan esensi darah. Ini adalah apa yang aku telah mencari untuk waktu yang lama. Nona Eliza, aku harus berterima kasih padamu. Dominic berkata serius. Setelah mendapatkan pohon elixir, Dominic benar-benar bisa bersantai dan memiliki pertarungan yang baik dengan Darren. Dia penasaran, mungkinkah dia, seorang kaisar prasurga, dapat mengalahkan kaisar surga sejati? Jika 10 dari dia tidak cukup, maka 20, 30, bahkan mungkin lebih. Teknik cloning tingkat 6 memungkinkannya untuk memanggil 81 klon yang sama kuatnya. Meskipun Pre-Haven Ampora-nya lebih lemah dari Haven Ampora milik Darren, dia menolak untuk percaya bahwa 81 klon kamikaze-nya tidak bisa mengalahkan Darren. Ini menguntungkan? Eliza masih tidak percaya. Dia merasa bahwa Dominic mungkin menghiburnya. Berguna! Sangat berguna! Mungkin itu tidak terlalu berharga bagi orang lain, tetapi itu adalah harta langka dan berharga bagi aku. Dominic berkata dengan penuh semangat. Melihat Dominic ekspresi tajam, Eliza merasa lega. Dia takut Dominic mungkin tidak tertarik pada artefak ras elf. Dia adalah seorang pejuang imperial, setelah semua. Harta apa yang belum dia lihat sebelumnya?
Satu-satunya hal berharga yang dimiliki ras elf adalah busur ilahi dan air kehidupan. Sementara Dominic tidak suka water of life, itu beruntung bahwa itu pohon elixir sangat membantu. Bagus kalau Lord Louis suka. Aku lega kalau begitu. Eliza menghela nafas lega. Nona Eliza, terima kasih. Mulai sekarang, ras elf adalah teman baikku. Selama aku masih ada, aku jamin tidak ada yang berani menyinggung elf atau siapapun dari alam kekaisaran. Dominic berkata dengan sungguh-sungguh. Lord Louis, seharusnya kami yang berterima kasih. Kamu tidak hanya membalaskan dendam kami, tapi kamu juga membantu ras elf berdiri. Tidak perlu bagi kita untuk menjila dengan kekuatan lain lagi. Anugerah ini adalah sesuatu yang kita, ras elf, akan selamanya ingat. Oh, Ibu, Dominic, berhenti bersikap sopan satu sama lain. Karena kita semua berteman, bukankah kita seharusnya saling membantu? Mau tidak mau Angela menyela pembicaraan mereka. Haha, Angela benar. Teman-teman, saling membantu adalah hal yang harus kita lakukan. Jangan terlalu sopan. Dominic tertawa. Dia berada di atas bulan. Perjalanannya ke elf telah menyelesaikan semua kekhawatirannya. Darren, kamu tunggu saja disiksa oleh kloninganku. Bahkan jika Darren bisa menahan 81 klon, bagaimana dengan 80 klon lagi? Dominic bisa segera mengisi klon yang hancur dengan setetes esensi darah. Itu berarti bahwa klon lebih akan terus muncul selama Darren gagal membunuh semua klon 81 dan sampai ke tubuh alami Dominic S. Klonnya akan cukup untuk membuat Darren kelelahan sampai mati. Yang paling penting, dengan elixir pohon yang bisa mengisi kembali esensi darahnya, Dominic tidak perlu lagi khawatir menghabiskan esensi darahnya. Eliza ikut tertawa. Dengan dukungan Dominic, para Elves naik ke kekuasaan itu tak terbendung. Suatu hari, mereka akan tumbuh menjadi salah satu kekuatan teratas dari domain spiritual. Kedua belah pihak telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu adalah situasi win-win. Nona Eliza, karena Wingdrace adalah musuh lamamu dan telah melakukan begitu banyak hal yang penuh kebencian, aku akan memberimu hadiah lain sebelum aku pergi. Belum sempat mereka menjawab, pemandangan di bawah kaki mereka tiba-tiba berubah. Ketika Eliza dan Angela sadar, mereka berdiri di lingkungan yang tidak diketahui, dikelilingi oleh kabut tebal. Lord Louis, di mana ini? Eliza bertanya dengan bingung. Ini di atas hutan kabut, dan di bawah adalah markas ras bersayap. Jawab Dominic. Apa? Di atas hutan kabut? Eliza tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berada di hutan elf. Dalam sekejap, Dominic telah membawa mereka ke sarang Wingdrace di hutan kabut. Seperti yang diharapkan, seorang pejuang kekaisaran sangat kuat. Lord Louis, untuk apa kita di sini? Terakhir kali, aku hanya melumpuhkan sebagian elit ras bersayap. Aku akan melumpuhkan semua pejuang mereka kali ini dan kemudian membersihkan kabut tebal yang menutupi hutan kabut. Di masa depan, kamu dapat mengawasi Wingdrace kapanpun kamu mau. Jika seorang pejuang muncul, kamu dapat membunuh mereka sehingga mereka dapat menebus kejahatan mereka. Mata Eliza dan Angela berbinar secara bersamaan. Selama Wingdrace tidak memiliki petarung dan Mist Forest tidak berkabut, bukankah Wingdrace akan jatuh di bawah kendali para elf di masa depan? Lord Louis, ini apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu merepotkan. Eliza sangat bersemangat, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada masalah sama sekali. Ini hanya sepotong kue. Ini tidak akan memakan waktu lama. Ketiganya berdiri di udara di atas hutan kabut. Kabut tebal di sekitar mereka mempengaruhi pandangan Eliza dan Angela, tetapi Dominic tidak tergoyahkan. Dia bisa melihat bahwa itu di bawahnya adalah sarang Wingdrace. Banyak anggota Wingdrace sibuk berkeliling. Mereka sepertinya tidak terpengaruh oleh kabut. Kabut ini aneh. Hutan elf dan hutan kabut hanya terpisah sungai, tetapi mereka berbeda seluruhnya. Dominic terlalu malas untuk memikirkan keanehan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melontarkan sepatah kata pun. Menyebar! Fizz! Kekuatan besar menyebar, dengan Dominic sebagai pusatnya. Kabut tebal di sekitarnya dengan cepat menghilang seolah-olah telah bertemu dengan musuh alaminya. Hanya dalam waktu singkat, kabut tebal yang menutupi hutan kabut menghilang tanpa jejak. Penampilan asli hutan kabut terungkap. Itu selalu diselimuti kabut, sehingga sulit bagi sinar matahari untuk menembus. Itulah mengapa vegetasi di hutan kabut jauh lebih buruk daripada di hutan elf. Seolah-olah mereka kekurangan gizi. Hilangnya kabut menyebabkan ras bersayap dan hewan lainnya merasa tercengang. Seperti seseorang yang tiba-tiba mandi sinar matahari setelah terbiasa dengan kegelapan. Itu sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Dominic tiba-tiba berteriak. Apa yang telah dilakukan ras bersayap bertentangan dengan jalan surga? Hari ini adalah hari bagimu untuk menebus dosa-dosamu. Mulai sekarang, aku akan menyegel kultivasi kamu. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba,
kamu tidak akan pernah mencapai alam abadi. Setelah itu, Dominic melambaikan tangannya. Busur emas muncul di udara dan segera berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang. Sebelum ras bersayap bisa bereaksi, ia memasuki tubuh mereka dan bergabung ke dalam garis keturunan mereka. Orang-orang ras bersayap yang bukan alam abadi tidak menunjukkan tanggapan. Namun, semua pejuang Winged Race di atas alam abadi meludahkan seteguk esensi darah saat cahaya bintang memasuki tubuh mereka. Tubuh mereka seketika layu. Kekuatan mereka juga menurun dengan cepat. Hanya dalam beberapa detik, mereka jatuh di bawah alam abadi. Mereka menatap langit dengan bingung. 2 orang wanita dan seorang pria melayang di sana. Orang yang tadi berbicara ternyata adalah pria itu. Meskipun mereka belum tahu apa yang terjadi, mereka bisa menebak. Belum lama ini, patriark mereka membawa banyak elit mereka ke hutan elf, bersiap untuk mencegat para elf yang mengumpulkan air kehidupan. Mereka masih belum kembali. Sekarang, musuh kuat lainnya menyerang mereka. Patriark dan yang lainnya semuanya telah menemui malapetaka. Namun, bukankah patriark mereka pergi merampok para elf? Bagaimana dia menyinggung musuh yang begitu tangguh? Patriark kamu sudah ditangkap dan saat ini sedang dihakimi. Dia akan membayar harga atas tindakannya. Adapun kaki tanganmu, aku akan melepaskanmu sekali ini. Namun, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Segel garis keturunan Winged Race yang membatasi akan bertahan puluhan ribu tahun. Dalam periode ini, kamu akan terjebak dalam alam abadi. Setelah Dominic selesai berbicara, dia tidak memberi Winged Race waktu untuk bereaksi. Ia menuntun Eliza dan Angela untuk menghilang ke udara di atas hutan kabut. Beberapa saat kemudian, seorang Elder Winged Race melemparkan kepalanya ke belakang dan menghela nafas panjang. Kekejaman apa? Apa yang jahat? Bagaimana ras bersayap kita bisa bertahan tanpa kekuatan alam abadi? Apakah langit mengirim kita ke malapetaka kita? Beberapa pria yang telah jatuh dari alam abadi mendesak tubuh mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Namun, itu tidak berguna. Alam keabadian tepat di depan mereka, tetapi ada rintangan di jalan mereka. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melewatinya, itu tidak mau mengalah. Sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Semua orang bersayap yang sebelumnya melampaui realm abadi runtuh. Mereka tidak bisa menerima bahwa itu kekuatan mereka telah jatuh di bawah alam abadi. Umur yang dipersingkat juga disertai penurunan kekuatan mereka. Hanya dengan mencapai alam abadi seseorang dapat hidup untuk suatu zaman. Sekarang kekuatan mereka telah menurun, semua orang bisa merasakan mereka menua dengan cepat. Tidak lama lagi mereka akan mati. Tangisan dan teriakan yang menghancurkan bumi yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh hutan kabut. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Dominic. Saat itu, ketiganya telah kembali ke hutan elf. Nona Eliza, aku telah menghilangkan kabut di hutan kabut dan menanam segel garis keturunan terbatas pada ras bersayap. Tidak peduli seberapa berbakat mereka, mereka tidak akan bisa menerobos ke alam abadi. Kamu dapat yakin bahwa mereka tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kamu di masa depan. Kata Dominic. Terima kasih, Lord Louis. Terima kasih, Dominic. Eliza dan putrinya mengucapkan terima kasih secara bersamaan. Sama-sama. Ini adalah sepotong kue. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan, minta Angela untuk menghubungi aku. Selama itu dalam kemampuan aku dan tidak melanggar prinsip aku akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan kamu. Baiklah, kami mengerti, Lord Louis. Nah, itu bagus. Senior Dwight masih memiliki sesuatu yang penting untuk aku lakukan, jadi aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Lord Louis. Semoga perjalananmu aman. Selamat tinggal, Dominic. Semoga perjalananmu aman. Di bawah tatapan gan mereka, Dominic meninggalkan hutan peri. Angela berdiri di sana, menatap kosong ke tempatnya berdiri. Melihat putrinya seperti ini, Eliza mau tidak mau mengingatkannya. Angela, jangan pernah memikirkannya. Kalian berdua bukan dari dunia yang sama. Ibu, aku tahu. Dominic adalah seorang pejuang imperial. Di seluruh domain spiritual, hanya Lady Diana yang mungkin layak untuknya. Angela berkata dengan suara pelan. Baguslah kamu tahu. Apakah kamu melihat nada Lady Diana dan mata ketika dia berbicara dengan Lord Louis? Intuisiku mengatakan hubungan mereka tidak normal. Tentu saja, itu tidak biasa. Orang normal memanggil satu sama lain dengan nama. Namun Lady Diana menyebut Dominic Big Dome, ada cerita di antara mereka. Angela, apakah Dominic tertarik padamu atau tidak? Kamu harus melupakannya. Lady Diana tidak akan membiarkan wanita lain mengintip prianya. Jika kamu terus keras kepala, kamu tidak akan berbeda dengan ngengat yang terbang ke nyala api. Ibu, jangan bicara apa-apa lagi. Aku tahu batas aku. Bagaimana mempesona adalah Lady Diana? Aku hanya wanita biasa. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengannya? Ayo pergi. Kami akan membawa beberapa orang ke Winged Race dan mengambil semua sumber daya yang mereka curi dari kami selama bertahun-tahun. Kami juga akan memberitahu mereka bahwa mereka hanya bisa tunduk pada ras elf jika mereka ingin hidup.
Mata Elyse dipenuhi niat membunuh. Dia membenci Wingdrace sampai ke tulang. Karena Dominic telah menempatkan segel garis darah terbatas pada mereka, mereka tidak akan pernah bisa menerobos ke alam abadi. Ras bersayap tidak lagi menimbulkan ancaman apapun, jadi Elyse dan para elf tidak memusnahkan mereka. Untuk membiarkan mereka hidup adalah nasib yang lebih buruk dari kematian. Oke, Ibu, ayo pergi. Setelah itu, keduanya memimpin sebagian elit mereka ke hutan kabut. Mereka dengan cepat tiba di sarang Wingdrace tanpa kabut menghalangi penglihatan mereka. Sekarang ras bersayap telah kehilangan pejuang alam abadi mereka, para elf bisa mengendalikan mereka dengan mudah.